Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Farhani. Saya akan presentasi tentang konsep dan hakikat ibadah Ramadan. Oke, sebelum kita mengenal ibadah Ramadan, kita harus mengerti apa itu ibadah. Oke, ibadah adalah pengabdian, ketundukan, dan kepatuhan. Dan kitab kuliah ibadah membagi arti ibadah dalam dua arti menurut bahasa dan arti menurut istilah. Ibadah atau ibadat dari segi bahasa berarti taat, menurut, menurut, mengikut, dan sebagainya. Ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah yaitu ibadah yang disampaikan sebagai hubungan hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan atau interaksi antara sesama manusia. Atau dengan kata lain, definisi dari ibadah ghair mahdhah ialah sebagai amalan yang diizinkan oleh Allah. Next, macam-macam ibadah ghair mahdhah. Beberapa contoh ibadah ghair mahdhah yaitu 1. Sedekah, 2. Tolong menolong, dakwah, belajar, zikir, dan bekerja. Yang pertama, sedekah. Sedekah bagi umat muslim adalah Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih baik dari sekadar zakat ataupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amalan atau berbuat baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Keuntungan sedekah yang pertama yaitu sedekah dapat menghapus dosa. 2. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari akhir. 3. Sedekah memberi keberkahan pada harta. 4. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Selanjutnya yaitu tolong menolong. Tolong menolong adalah ta'awun. Tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah ta'awun. Sedangkan menurut istilah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam. Dalam tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Allah telah menyebut perintah tolong menolong dalam firman-Nya, "Wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar sifat siksanya. Al-Maidah. Nah, dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah. Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah. Selanjutnya itu belajar. Belajar merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan
yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, karena pentingnya ilmu dan banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya. Para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib, sesuai dengan jenis ilmu yang dituntut. Inilah hukum dasar menuntut ilmu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Menurut ilmu, hukum wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Al-Mujadilah ayat 11 yang berarti niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 11. Oke, yang selanjutnya adalah zikir. Zikir atau zikir adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah. Di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum di dalam Al-Quran. Bacaan zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Sedangkan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Seseorang yang melakukan zikir disebut zikir. Secara bahasa, zikir memiliki arti mengikut atau berdoa. Kata zikir juga berarti memori, mengajian. Dalam bahasa agama Islam, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau memanggil Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Yang terakhir yaitu bekerja. Bekerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut. Tujuan tersebut seperti imbalan berupa uang atau barang. Bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Farhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.